Nah, kesadaran investasi masyarakat itu tidak dibarengi dengan kesadaran mengkaji apa itu investasi. Nah, misalkan kalau kita sebut auto gajian ini dari sisi nama seperti itu. Dari sisi lain kita merujuk misalkan apa yang disampaikan OJK. OJK menetapkan bahwa auto gajian itu investasi bodong. Kalau kita melihat investasi bodong, apakah hari ini saja? Tidak. Di Indonesia itu sudah banyak sekali investasi bodong, mulai dari tahun 98 awal krisis itu ada Kurnia Subur Alam Raya atau QSAR, kasus Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara semuanya, pendengar Bincang Faidah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di acara Bincang Faidah yang hari ini akan sudah hadir bersama kita Bapak Nuruddin Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah seorang dosen dan juga Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung, yang beliau juga akan membahas tentang yang lagi viral hari ini. Kalau misalnya kita membincang tentang auto gajian, begitu ya Pak Nuruddin ya? Ya. Pak Nuruddin, hari ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Okay. Baik Pak Nuruddin, ini kan lagi dan sudah viral apalagi di kabupaten kita begitu. Nah, kalau misalnya kemarin sudah ada yang menyuarakan bahwa OJK ini sudah mengingatkan bahwa auto gajian ini investasi bodong. Kemudian ada juga penambahan dari fatwa pengharaman auto gajian ini dari hasil Bahsul Masail dari PTN Tulungagung yang dilaksanakan pada 4 Juli 2020 kemarin. Karena memang ada beberapa hal yang diantaranya mengandung tipu daya dan juga kur ya istilahnya. Kemudian saya juga masih belum paham banget. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi akademisi tentang auto gajian ini seperti apa Pak? Monggo Pak Nuruddin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang mengikuti channelnya Mbak Nikmah via Instagram live ini. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah investasi, hari ini kesadaran masyarakat tentang investasi ini luar biasa. Sayangnya kesadaran tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran mengkaji apa sebenarnya investasi yang menguntungkan dan aman bagi masyarakat, serta tidak ada nilai kerugian sama sekali. Misalnya dari nama saja, dari nama pas dari keputusan OJK atau adanya hasil Bahsul Masail LBM BCNU Tulungagung, logika kita akan terbawa pada sesuatu yang pasti. Nama auto itu kan otomatis. Sementara kita tahu namanya gajian yang otomatis itu kan tidak ada. Gaji itu kan sesuatu yang diberikan setelah kerja. Nah, auto gajian, nama saja dari perspektif saya, nama saja auto gajian ini kan sesuatu yang perlu dikaji. Nah, kesadaran investasi masyarakat itu tidak dibarengi dengan kesadaran mengkaji apa itu investasi. Nah, misalkan kalau kita sebut auto gajian ini dari sisi nama seperti itu. Dari sisi lain kita merujuk misalkan apa yang disampaikan OJK. OJK menetapkan bahwa auto gajian itu investasi bodong. Kalau kita melihat investasi bodong, apakah hari ini saja? Tidak. Di Indonesia itu sudah banyak sekali investasi bodong, mulai dari
tahun 98 awal krisis itu ada Kurnia Subur Alam Raya atau QSAR, kasus investasi bodong menyeret keluarga cendana, sampai pada kisaran tahun 2000-an. Kisaran tahun 2000-an itu banyak sekali investasi-investasi bodong yang ketika kita runut munculnya itu pasti didasari dengan keinginan cepat kaya. Keinginan cepat mendapatkan hasil tanpa ada keringat yang keluar, atau bahasa orang awam, modal sidik oleh akeh. Nah, kalau yang paling baru, yang paling baru yang kita dengar dengan istilah di bidang travel itu kan first travel. First travel itu juga investasi yang menjanjikan kita daftar kecil, daftarnya, terus kita dapat umroh. Nah ternyata dalam kajiannya ini juga salah satu investasi yang kemudian bermasalah juga, banyak yang dirugikan. Nah dalam auto gajian ini kalau kita lihat dari sejarahnya, sebenarnya skema yang digunakan auto gajian ini skema yang dinamai dengan skema Ponzi. Skema Ponzi itu yang dirintis oleh, sesuai dengan namanya penemunya itu adalah Ponzi, orang Eropa, itu terjadi pada 1920-an. Ya, Charles Ponzi itu pada tahun 1920 itu mempraktekkan dalam arbitrase kupon balasan surat internasional, yang kemudian kalau kita analogikan, ya skema Ponzi ini seseorang mendapatkan keuntungan itu dari uang orang yang di bawahnya. Jadi kalau mereka menawarkan sistem, pasti sistemnya ini ada level-levelnya. Kalau sudah level misalkan diamond, level nanti apa, itu dapat sekian. Nah, untuk mencapai level ini kan perlu sokongan dari bawah, ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau saya melihat skema yang dijalankan oleh auto gajian, ini mirip, bahkan bisa disebut dengan replikasi dari skema Ponzi ini, yang kemudian kalau kita ikut misalnya ini amal. Coba kalau sistem ini dihentikan, yang di bawah ini tidak lagi bergerak, maka tidak akan ada istilah mencapai diamond, mencapai ini. Nah, masalahnya yang sudah dapat itu supaya dia terus, atau dia punya istilahnya responsibility lah, kepedulian terhadap di bawahnya, itu pasti dengan ayolah kita ini, terus begini. Nah ini nalar sehat saja, misalnya kita membaca itu sudah kita menolak bahwasanya investasi ini berbahayanya. Masa sih uang 1.000 dapat 150 misalnya. Lah untuk mencapai 150 itu kan mengumpulkan yang di bawahnya ini. Lah logikanya kalau ini investasi benar, kalau ini adalah investasi yang tidak merugikan orang lain, cobalah kita nalar bahwasanya itu sistem namun ini dari mana, terus nanti kemana, sampai ini uangnya siapa. Itu logika sederhana saja seperti itu. Itu yang saya kaji ketika melihat apa yang pernah terjadi, mulai dari dulu rame-rame MMM, terus First Travel, Pandowo Group, ya skemanya sama, tetap skemanya Ponzi, cuma bedanya cara mereka menawarkan ini
berdasarkan ya ini bantuan bersama, siapa yang membutuhkan, siapa yang ini, itu nama yang dibuat beda saja, dan sebagai apa istilahnya, orang supaya percaya gitulah. Misalkan saya nanti dibantah lah misalkan, ini bukan skema Ponzi, iya nama sampean auto gajian, tapi juga harus paham bahwa auto gajian ini mari kita kaji, kalau bukan skema Ponzi, cobalah dihentikan pada level tertentu misalkan, kalau berani loh ya, kalau berani menghentikan level di bawah, misalkan kalau 1.500 dapat sekian itu harus mengumpulkan sekian, coba level ketiga aja dihentikan, dari mana itu kumpulnya, nah gitu. Karena memang proses untuk mengumpulkan uangnya, kalau misalnya dari iming-iming dan dari yang saya baca tadi, ada beberapa level yang harus diikuti. Karena misalnya kemarin saya mendengar beberapa teman itu ngobrolin bahwa 1,5 juta dalam kurun waktu 6 bulan itu sudah bisa mendapatkan kembali 150 juta begitu. Ini kan kalau orang awam mendengar, wah cepat, secara otomatis ya sudah saya investasikan, berburu seperti itu, tanpa dipikirkan ini kira-kira nanti yang paling bawah bagaimana begitu ya, kira-kira apa logikanya dari yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi. Iya, jadi begini Mbak, misalkan bukan waktu sebenarnya yang menjawab 1.500.000 dapat 150 itu level, dia pakai level misalkan diamond, level ini harus memenuhi sistem dengan urutan tertentu. Tapi kalau misalnya 1.500.000 ini dalam waktu 6 bulan dia pasif saja, nah, menyetorkan 1.500.000 ya dia akan dapat, karena dia kalau mau nyari di bawahnya itu Mbak. Jadi perlu dipahami, skema Ponzi ini bukan waktu yang menentukan, tapi dia membuat sistem. Kanan sekian, kiri sekian. Nah, masyarakat ini tertipu dengan bahasa-bahasa ini kebersamaan, ini begini. Kalau dulu awalnya kan monomovial mafrodi, MMM itu orang menamainya manusia membantu manusia, tapi akhirnya kan manusia memakan manusia. Iya. Karena yang paling diuntungkan dari yang ikut pertama gitu. Ya, Pak. Betul. Jadi kalau bahasa saya sebenarnya ketika ada model investasi ini munculnya bisa dihitung dalam kurva tahun, Mbak. Jadi misalkan ada tahun awal 98 lah di Indonesia, terus di bawahnya sampai 2015-an itu. Nah hari ini muncul lagi ya, simultannya ini kayak kalau dihitung dibuat kurva itu 4 tahun 5 tahunan lah munculnya itu. Orang yang kemarin agak lupa terus akhirnya muncul lagi sistem baru, Maka sebenarnya kalau mau istilahnya apa bermain di sini, ini yang sudah dapat misalkan sudah dapat dia lari, dia diam keluar. Nah ini nanti akan jadi pembicaraan di internalnya. Karena apa? Ini yang ke atasnya ini siapa? Nah makanya ini kan jadi dilematis. Misalkan dia mau keluar itu kan gak enak. Dia sudah dapat, bawahnya harus disupport gitu. Begitu Mbak Nima. Oke. Jadi kalau misalnya dari yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi, bahwa masyarakat Tulungagung, masyarakat Indonesia lah, ini sudah mulai sebenarnya punya pikiran yang positif untuk invest begitu. Cuman ya yang disampaikan tadi bahwa jalannya yang memang kurang tepat begitu untuk menginvestasikan. Nah, kalau misalnya dilihat dari tadi saya matur bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi keganjalan dari auto gajian ini, kemudian sehingga akhirnya OJK ini mengingatkan bahwa auto gajian ini investasi bodong. Kemudian dari Basul Masail sendiri sudah memutuskan bahwa ini haram begitu. Nah, kalau misalnya dari sisi hukum ini, kalau misalnya fatwa pengharam ini dari poin-poin yang mana Pak? Misalnya ada
hadis atau ayat yang yang menguatkan bahwa ini adalah memang haram begitu, karena memang ada beberapa orang yang masih bertahan di bisnis ini karena memang sehingga akhirnya keluar dari beberapa komunitas, sehingga ya akhirnya dia agak dikucilkan atau bagaimana begitu, karena memang dia mengatakan ini halal bagi saya, begitu. Iya. Kalau saya membaca hasil Bahsul Masail, penggalan sebenarnya, bukan hasil utuhnya, itu pengharaman itu dilihat dari sisi akadnya. Jadi pada proses akad, itu ada sesuatu yang di situ disebut memper atau ada sisi membahayakan. Ada sisi kajian fikih yang tidak terpenuhi di situ, dan di situ mirip sesuatu yang antara kalau saya nyebut probability lah, bahasa orang awamnya ya hampir sama dengan antara menang dan kalah. Nah di situ secara akadnya yang tidak terpenuhi. Dari tinjauan fikih ini melihat dari sisi akad itu tidak terpenuhi, sehingga fatwanya dari sisi akadnya haram. Nah kalau misalkan masyarakat mengucilkan atau keluar dari kelompok atau komunitas terus ini, dan mereka meyakini bahwa ini halal, ini usaha saya, pertanyaan saya sederhana, berani enggak dia berhenti tidak merekrut? Kalau dia berani dan tetap dapat hasil, itu namanya auto. Tapi kalau dia masih merekrut, berarti dia harus mempengaruhi, harus mencari orang lagi. Kalau sugesti yang diberikan, semangat, ini adalah ujian, ini adalah uji kebersamaan tim yang paling bawah nanti. Ini siapa yang mau nanggung? Misalkan yang paling bawah itu berhenti. Ya kayak piramida itu loh Mbak, skema Ponzi itu ya kayak piramida, semakin atas itu mengerucut, ke bawah itu semakin besar. Nah kalau ke bawah itu dihentikan, maka ya berhenti yang atas. Itu jadi. Iya. Terus ini Pak, langkah-langkah kalau misalnya kan tidak banyak orang yang tahu tentang keputusan Bahsul Masail ini, dan tidak banyak orang yang juga ya tentang bahwa OJK menyatakan bahwa ini investasi bodong. Nah, ini mungkin ada beberapa tips atau mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang memang berkecimpung di yang menyuarakan bahwa ini sudah ada fatwanya haram dan sudah ada disampaikan bahwa ini juga investasi bodong. Nah, ini edukasi yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan ini semuanya dengan apa, atau ya memang secara media saja Pak? Yang harus disampaikan kepada masyarakat itu edukasi tentang apa itu investasi dan bagaimana berinvestasi. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan fatwa ini begini tanpa kita barengi dengan edukasi apa itu investasi dan bagaimana ini kan waktu ya akan muncul lagi orang-orang yang dengan skema lain, misalkan dengan bahasa-bahasa lain. Itu Mbak. Jadi edukasi kepada masyarakat ya memang harus kita mulai dari siapa dulu, dari yang paling dekat dengan kita. Jangan sampai kita mengedukasi orang lain, orang yang paling dekat dengan kita justru tidak tahu. Ini kan problem. Nah, setelah itu masyarakat yang lain. Jadi mengawali dengan pengertian, setelah itu menunjukkan investasi yang bagus, misalnya investasi yang pasti untung itu kalau orang mau simple itu kan beli tanah di tahun berikutnya pasti berkembang nilainya, itu yang paling aman. Atau investasi yang lain misalkan dengan emas kan harganya kan tidak tergantung,
tidak begitu naik turunnya, tidak drastis kan. Atau mungkin, nah berarti misalkan mau investasi tanah, yang dilakukan apa? Masyarakat perlu tahu. Oh begini, begini, begini. Kalau misalkan investasi emas harus begini. Karena banyak juga investasi bodong yang menggunakan emas sebagai media tawaran, sehingga kalau logikanya bisa ngecek lah harga sekian, misalkan emas 24 karat harganya per gramnya sekian, kalau 10 kali lipat di bawahnya dapat emas, tapi emasnya itu tidak bisa dilihat, ini kan juga berbahaya. Begitu, Mbak. Iya. Ya, berarti memang harus ada media khusus yang untuk menanamkan investasi yang ingin disalurkan oleh masyarakat. Karena memang kebanyakan dari masyarakat itu kalau ada sesuatu yang menggiurkan begitu, apalagi kalau masyarakat awam rata-rata. Ketika mereka tahu bahwa oh ini lumayan menggiurkan karena dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama ternyata bisa mengumpulkan uang sekian juta, sekian puluh juta, dan sekian ratus juta begitu kan. Ini sebuah tawaran yang luar biasa. Nah, ini Pak, kalau misalnya harus ada pelarangan-pelarangan seperti ini, mungkin ada solusi-solusi yang bisa disampaikan atau yang bisa dilakukan oleh beberapa lembaga atau komunitas yang investasi yang halal, investasi yang menguntungkan bagi semua pihak, investasi yang menguntungkan bagi umat. Ini mungkin bisa disalurkan seperti apa begitu yang bisa menjadi solusi dari investasi-investasi. Jadi misalkan kita mau merubah sebuah komunitas, ini kalau merubah dengan larangan saja tanpa ada edukasi tentang terminologinya apa, terus solusinya bagaimana, itu masyarakat cenderung ogah. Misalkan kita langsung ngomong ini haram, ini tidak boleh, maka perlu ada saluran-saluran informasi yang sampai kepada masyarakat tentang satu, trik memilih investasi. Terus yang kedua ada komunitas yang memang di situ getol untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang investasi, baik investasi yang di dalam hal yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Terus selanjutnya juga perlu peran pemerintah dalam hal ini bisa jadi dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten untuk menjelaskan investasi-investasi yang bisa diambil oleh masyarakat serta aman. Kalau perlu menggandeng ini kan pihak yang memang bisa dipertanggungjawabkan dalam hal ini tentang tata cara berinvestasi. Tapi biasanya Mbak, kalau berinvestasi itu investasi resmi loh ya, investasi resmi. Orang tidak akan tertarik karena satu waktunya lama, juga hasilnya tidak begitu besar. Sekali lagi, orang dulu mengatakan begini, berilah kail daripada beri ikannya. Maka memberikan pengetahuan atau keterampilan, wong yang investasi itu bukan orang yang punya harta lebih kok. Saya yakin yang jadi ini, yang banyak ikut ini kalau dihitung sebagai orang-orang kaya, itu tidak terlalu kaya. Saya mengatakan tidak terlalu kaya itu begini, Pak. Kalau saya ngukur orang kaya itu saja pajaknya. Kalau dia pajaknya tinggi, dia orang kaya. Tapi kalau bayar pajaknya nol, misalkan terhutang gitu ya, lihat dari NPWP-nya aja, itu bisa dikatakan ini belum layak untuk berinvestasi, tapi layaknya dia masih dalam belajar berinvestasi. Begitu, Mbak. Karena rata-rata biasanya kalau misalnya karena kebutuhan yang mendesak, saya pengen apa begitu, akhirnya kan mereka direwangi, bahasanya kan sampai ngutang ke tetangga, sampai ngutang ke temennya untuk melakukan investasi-investasi yang menggiurkan, ya Pak ya. Rata-rata memang iya, itu kan karena begini Mbak,
sebenarnya masyarakat sadar tentang investasi, tapi karena belum pada posisinya berinvestasi dalam kategori apa, menyisihkan uang yang sudah tidak dibutuhkan kan. Investasi kan seperti itu sebenarnya, menyisihkan uang yang sudah tidak dibutuhkan, artinya kebutuhan dasarnya sudah cukup. Nah kalau misalkan ngutang untuk investasi, namanya bukan ngutang, ini gali lubang tutup lubang namanya. Nah kalau orang berani ngutang untuk berinvestasi, sekali lagi ini orang nekat. Orang nekat ini bahaya. Dia yang ada hanya berani saja. Kalau sudah prinsipnya sudah berani, pokoknya berani, atau bahasa Jawanya pokoknya wani tok lah, itu cenderung orang akan punya tuntutan ketika nanti apa yang dimaksud itu tidak tercapai. Lah, apa yang dimaksud tidak tercapai, sayangnya karena masyarakat tidak mengerti, misalkan dia menjadi korban, itu tidak serta-merta dia melaporkan. Makanya kalau saya tidak heran misalkan komunitas autogajian itu menyebut, coba mana datanya orang yang kita rugikan? Tidak ada kan? Mereka selalu berkata seperti itu. Buktinya apa? Tidak ada kepolisian yang dilapori tentang ini. Nyata-nyatanya masyarakat kita itu kalau punya masalah hukum biasanya mereka justru diam. Karena apa? Dia juga pelaku. Artinya dia malu dengan statusnya dia. Saya ini pelaku, orang tertipu kok sudah lapor lagi kan. Seperti itu yang terjadi. Nanti baru setelah lama baru kita tahu, oh ternyata anggotanya ini banyak sekali ternyata. Nah, maka kalau menyebut apa ya istilahnya, apa yang kita lakukan untuk menyadarkan mereka hari ini sebenarnya pertanyaannya adalah pertarungan antara ketika ada fatwa Bahsul Masail, ada hasil Bahsul Masail yang menyatakan keharaman autogajian, itu masyarakat yang mengikuti akan terpecah menjadi dua. Satu, mereka yang memang meyakini hasil Bahsul Masail ini dan berhenti. Yang kedua, mereka yang semakin mengimani dan semakin mencari teman. Nah, kalau mereka yang mengimani dan mencari teman, ini alibi sebagai alasan lain pasti digunakan. Bahkan saya yakin mereka akan mengatakan dan membuat dalih ini khilafiyah. Padahal kalau kita ngomong khilafiyah, itu kan apa ya? Kelasnya Basul khilafiyah tidak. Ya dikatakan sulit iya, tapi untuk menyadarkan masyarakat, mereka sendiri tidak merasa mereka itu salah kok. Sulitnya di situ, Mbak. Jadi kalau kira-kira apa yang bisa menyadarkan mereka, ya hanya waktu yang bisa menjawab. Karena pada sisi lain, saya yakin skema ini nanti akan terhenti ketika masyarakat yang ikut ini adalah orang-orang yang sebenarnya belum layak untuk menyisihkan harta yang tidak dibutuhkan dari kecukupannya, tapi orang-orang yang berhutang, orang yang hutang ke sana, dan ini terus ngajak lagi dengan alasan mari kita membantu, mari kita berinfak. Kalau misalkan itu infak dan tidak ada yang dirugikan, coba aja dihentikan pada level tertentu, kita lihat dalam waktu 6 bulan itu tercapai atau tidak. Ya makanya yang bisa jawab itu ya waktu, Mbak Nima. Ini Pak Nurdin lagi. Kenapa kok tidak ada surat atau mungkin pelarangan dari pemerintah ketika memang sudah diketahui bahwa ini investasinya adalah investasi bodong? Nah, kenapa kok langsung tidak mengeluarkan surat ini kemudian dipublish ke masyarakat begitu? Apalagi kalau sudah beberapa hari yang lalu atau mungkin belum lama ya Pak ya, ada informasi bahwa autogajian mencatut
nama kepolisian untuk menaikkan brandingnya begitu. Nah, kenapa kok ini Iya. tidak langsung ada tulisan pelarangan auto gajian atau apa begitu, Pak? Kalau saya membaca suratnya Polres Tulungagung, itu ketika merujuk pada surat tembusan dari OJK, Polres terbuka. Mereka menyatakan bahwa apabila ada pihak yang dirugikan, silahkan melapor. Nah, Polres tidak akan bertindak sebelum ada laporan. Nah, masalah nama Polres yang dicatut, katanya ada pihak dari kepolisian yang ikut dalam auto gajian, itu pun sudah disanggah oleh surat dari Kapolres bahwa itu tidak betul. Itu, Mbak. Oke. Terus begini Pak Nurdin, satu poin yang mengganjal di pikiran saya dan di angan-angan saya dari tadi. Karena memang yang namanya auto gajian, mereka mengatasnamakan bahwa ini adalah sedekah. Dan ada ayat Al-Quran yang di sana dituliskan langsung dimaknai oleh orang-orang bahwa ketika kita bersedekah satu maka akan diganti oleh Allah begitu loh. Jadi mungkin apa ada iming-iming ini sehingga mereka yang suka sedekah pun atau apa langsung oh ya sudah kalau misalnya dikasih satu maka saya akan dapat 10 ya. Mungkin ini yang menjadi rujukan atau apa, saya juga masih mengganjal di pikiran saya begitu yang ini. Iya. Kalau misalkan kita ngomong ini adalah sedekah, nanti yang sedekah itu dapat lipatan 70 kali jumlahnya, barang siapa memberikan ini mendapat sekian. Ya memang ada ayat yang menyampaikan itu, ada ayat yang tentang hal tersebut ada. Tapi juga kita perlu ingat terminologi sedekah itu apa toh? Sedekah itu kan kita memberikan, ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya kita memberikan secara ikhlas. Nah ini memberi tapi dengan harapan dia mencapai level tertentu, kita mendapat keuntungan tertentu. Nah misalkan kita memberi, itu kan pertanyaannya kenapa pemberiannya itu ada nominal tertentu 1.500.000. Padahal kalau kita sebut pemberian yang terbaik itu yang bagaimana toh? Pemberian terbaik itu ya sehingga harta kita tidak tersisa lagi. Ya, yang terbaik itu ya bahasa apa ya? Salah satu penyair dari Timur Tengah itu mengatakan kan minal fuduli samahatan hatta tajuda wa maladaika minka qalilu. Bukan disebut pemberian sesuatu yang tidak bernilai, itu bukan pemberian, tapi disebut pemberian itu sehingga apa yang dicintai, apa yang dimiliki ini berkurang dalam kapasitasnya. Misalkan dia punya lebih, kenapa angka itu ditentukan? Kalau memang itu sedekah, kalau itu pemberian, berarti itu bukan pemberian yang tulus, yang ikhlas. Loh ini saya ikhlas loh, saya sudah menandatangani materai loh, sudah bermaterai loh ini. Justru pertanyaan besarnya kenapa harus ada tanda tangan materai kalau memang itu ikhlas? Iya. Nah kalau pemberian yang di situ mengharap kembalian, berarti itu bukan pemberian dalam arti yang sebenarnya, keikhlasan. Begitu, ya, Mbak. Ya. Gimana Mas, luar biasa sekali tentang yang lagi viral yaitu auto gajian ini. Memang yang namanya investasi ini kalau misalnya menggiurkan begitu, siapa sih yang tidak terpesona dan tidak tergoda untuk menginvestasikan dalam tempo waktu yang begitu singkat bisa mendapatkan uang kembali 10%, 10 kali lipat dan juga bisa 70 kali lipat lebih bisa bahkan. Oke, Pak Nurdin, mungkin sebelum bincang faidah ini diakhiri, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Nurdin yang ingin disampaikan kepada yang mendengarkan bincang faidah yang nanti akan ditampilkan di kanal YouTube Anfia Official. Jadi pesan dari saya dengan niat investasi ini harus dibarengi dengan pemahaman atau kajian yang utuh tentang investasi yang aman dan terpercaya. Dalam hal ini, mereka yang sudah sukses berinvestasi
monggo kita edukasi masyarakat. Karena banyak di sekitar kita orang-orang yang sukses berinvestasi dan itu aman, selama ini belum terbongkar gitu aja. Jadi kalau misalkan disebut mau berinvestasi, pahami dulu, kaji dulu bagaimana investasi ini. Misalkan dari situ. Yang kedua dari keamanan yang atau servis yang diberikan itu seperti apa. Atau kalau mau investasi manual, ya beli aja tanah, tunggu 10 tahun, enggak sampai 10 tahun lah, 5 tahun itu pasti nanti nilainya bertambah. Itu saja Mbak Nima pesan saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Rudin atas rawuhnya pada kesempatan hari ini. Saya tutup dulu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin atas hadirnya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan semua yang mendengarkan pada kesempatan sore hari ini tetap diberikan petunjuk oleh Allah tentang bagaimana bersedekah yang bisa dilaksanakan dengan yang luar biasa begitu. Baik, saya akhiri bincang faedah pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu